Hai semua, di sini saya Kasidian Anggraini akan memaparkan mengenai materi pengembangan media audio pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi utama, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih, apa sih media audio pembelajaran itu? Nah, media audio pembelajaran dalam program pendidikan masyarakat sangatlah penting sehingga tidak dapat diabaikan. Dengan memanfaatkan keunggulan media audio, program pendidikan masyarakat dapat meningkatkan keefektivitas pembelajaran, meningkatkan inklusivitas, dan mengurangi hambatan dalam aksesibilitas pendidikan bagi semua peserta didik. Nah, tentunya di sebuah materi atau pembelajaran pasti memiliki yang namanya landasan teori. Nah, landasan teori dari pembelajaran audio memainkan peran penting dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Salah satu landasan teori yang mendasar adalah teori dual coding yang diajukan oleh Alan Pavio pada tahun 1971. Teori ini menyatakan bahwa mengkombinasikan representasi verbal dengan representasi nonverbal dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi siswa. Penelitian oleh Mayer pada tahun 2001 menemukan bahwa kombinasi suara dan gambar meningkatkan pemahaman siswa hingga 50% dibandingkan dengan hanya menggunakan teks atau gambar saja. Oke, dalam merancang sebuah konten audio pembelajaran, tentunya memerlukan teknik untuk memproduksinya. Nah, teknik yang pertama yaitu pemilihan peralatan dan software yang tepat untuk merekam dan mengedit suara. Yang kedua, merancang skrip yang jelas dan terstruktur untuk mengatur alur cerita atau informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga, penggunaan suara dan musik latar yang tepat dapat digunakan untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan konten dan membantu meningkatkan keterlibatan pendengar. Yang keempat, fase pengeditan. Editor harus memastikan kualitas audio yang baik, memotong bagian-bagian yang tidak perlu, dan menyesuaikan volume suara yang tepat. Yang kelima, narator harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, menarik, dan menghibur. Yang keenam, teknik pengolahan sinyal digital atau penggunaan platform distribusi online dapat mempermudah dalam proses produksi dan juga distribusi konten audio. Yang ketujuh, memperhatikan kebutuhan aksesibilitas bagi semua pendengar, konten audio harus dirancang supaya bisa diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas auditif. Lalu yang kedelapan, teknik pemasaran dan promosi yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Strategi pemasaran seperti penggunaan media sosial, kampanye iklan, atau kerjasama dengan platform distribusi audio. Nah, yang terakhir, dari semua teknik yang ada, perlu diadakannya sebuah evaluasi atau timbal balik yang diterima dari masyarakat yang mendapatkan media audio pembelajaran tersebut. Nah, dengan adanya hal ini, sehingga nanti ketika akan diadakannya suatu program lagi, akan lebih baik dan lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Nah, ketika masyarakat akan diberikan sebuah media, apapun media yang diberikan, tentunya harus bermanfaat bagi masyarakat tersebut. Nah, di sini ada manfaat penerapan dari media audio pembelajaran. Yang pertama, menjadi pendorong utama dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi berbagai kelompok masyarakat. Penggunaan media audio memungkinkan penyampaian informasi yang lebih mudah difahami dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam literasi. Yang kedua, memungkinkan fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar. Dengan adanya konten audio yang dapat diakses secara online, peserta pendidikan masyarakat dapat belajar kapanpun dan dimanapun mereka berada tanpa terkendali oleh waktu dan lokasi. Yang ketiga,
membuka pintu bagi pengembangan keterampilan audiovisual dan teknologi bagi peserta pendidikan masyarakat. Dengan terlibat dalam produksi konten audio, peserta dapat belajar tentang teknik perekaman, penyuntingan audio, dan penggunaan perangkat lunak yang relevan. Lalu yang keempat, mendukung pembelajaran sepanjang hayat masyarakat dengan adanya konten audio yang terus diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masyarakat, individu dapat terus mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan mereka sepanjang hidup. Nah, dalam media audio pembelajaran tentunya sangat memperhatikan yang namanya kualitas suara. Nah, di sini ada aspek-aspek dari kualitas suara. Yang pertama yaitu tone dan pitch. Adalah dua aspek penting dalam kualitas suara yang dapat mempengaruhi pengalaman mendengarkan secara signifikan. Variasi tone dan pitch juga penting dalam mempertahankan minat pendengar dalam konten audio. Narator yang mampu bervariasi dalam tone dan pitch-nya dapat menjaga pendengar tetap terlibat dan menghindari kebosanan. Lalu yang kedua ada artikulasi dan pronunsi. Nah, artikulasi dan pronunsi merupakan aspek penting dalam kemampuan komunikasi yang efektif. Nah, pentingnya dari artikulasi dan pronunsi yang baik sangat terlihat dalam konteks pembelajaran audio. Penggunaan media audio dalam pembelajaran memerlukan kejelasan dan juga ketepatan dalam pengucapan kata-kata dan frasa untuk memastikan informasi yang disampaikan dengan jelas kepada pendengar. Yang ketiga, ada tempo dan ritme. Tempo dan ritme adalah elemen kunci dalam pembentukan pengalaman pendengar dalam media audio. Penting untuk memperhatikan variasi tempo dan ritme dalam produksi media audio. Variasi ini membantu mencegah kebosanan dan menjaga minat pendengar untuk tetap tinggi. Lalu yang terakhir ada emosi dan ekspresi. Nah, emosi dan ekspresi ini memainkan peran penting dalam komunikasi manusia. Penelitian menunjukkan bahwa ekspresi emosi tidak hanya mempengaruhi bagaimana kita merasakan dan memahami dunia, tetapi juga bagaimana orang lain mempersepsikan dan merespons kita. Ekspresi emosi dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk ekspresi wajah, postur tubuh, gerakan tubuh, dan juga intonasi suara. Nah, dalam sebuah media audio pembelajaran, perlunya membangun narasi yang kuat dan berpikir secara visual. Nah, dengan cara bagaimana? Yang pertama, membuat gambaran mental yang kuat. Yang kedua, gunakan teknik storytelling yang kuat. Yang ketiga, teknik retorika yang kuat seperti penggunaan analogi dan metafora. Yang keempat, buatlah narasi yang bergerak maju dengan lancar. Yang kelima, berikan detail dan nuansa untuk memperkaya pengalaman pendengar. Yang keenam, memperhatikan nada dan intonasi suara saat menceritakan cerita. Yang ketujuh, manfaatkan elemen audio tambahan seperti musik latar dan efek suara untuk meningkatkan pengalaman pendengar. Yang ketujuh, teknik cliff changer atau twice ending untuk mempertahankan minat pendengar. Yang terakhir, selalu evaluasi dan perbaiki kualitas narasi yang sudah dibuat secara berkala. Baik, tadi sudah saya jelaskan dari pengenalan media audio pembelajaran, landasan teori, bahkan sampai ke materi-materi utamanya. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.